Hai friends, balik lagi nih. Hari ini aku mau bahas film yang magic bukan sulap, bukan sihir ya. Tapi film ini masuk ke deretan 5 terbaik anime sepanjang tahun. Yes, karya ketiga dari Makoto Shinkai kembali mengguncang jagat raya. Menggabungkan elemen cinta dengan fiksi ilmiah sudah jadi ciri khasnya banget nih. Jadi gak usah pakai lama, ayo kita bahas. Semua bermula ketika Suzume Iwato yang tinggal di kota pesisir kecil di Kyushu bermimpi ibunya memberikan kursi rusak di dunia magis. Suzume, gadis berusia 17 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil yang tenang. Suatu pagi ketika ia mau berangkat ke sekolah, membawa sepeda, ia berpapasan dengan pemuda tampan bernama Sota yang bikin jantung dia dap-dip-dup banget nih. Ditambah bikin dap-dip-dup, Sota akhirnya bertanya kepada Suzume kalau dia lagi mencari area bekas bencana. Nah, Suzume memberikan petunjuk nih. Merasa penasaran, Suzume akhirnya bolos sekolah dan malah ngikutin Sota. Nah, ini kayaknya Suzume agak nakal sih nih ya kan. Nah, ya selanjut menyusul Sota si tampan ke sebuah reruntuhan di pegunungan, Suzume justru menemukan sebuah pintu yang masih utuh berdiri sebatang kara di tengah reruntuhan tersebut. Anehnya, pintu tersebut seakan bisa membawa kita melihat dunia lain. Nah, tak jauh dari pintu tersebut, Suzume juga ngeliat ada sebuah batu mencurigakan nih yang tertancap. Ketika dicabut, batu tersebut malah berubah menjadi kucing kecil menggemaskan. Lanjut, melihat banyak kejanggalan dan rasa takutnya, Suzume menjauh dari tempat itu dan akhirnya kembali ke sekolah. Dari jauh ia melihat cacing merah menyerupai gumpalan besar. Suzume sadar ternyata cuma dia doang yang bisa ngelihat semua ini nih. Akhirnya ia memutuskan kembali ke lokasi tersebut dan akhirnya bertemu dengan Sota yang sedang berusaha mengunci kembali pintu tempat keluarnya cacing merah besar tadi. Suzume dengan jiwa yang nekat akhirnya membantunya dan mereka pun berhasil menutup pintunya. Cacing berubah menjadi hujan dan indah. Peringatan gempa pun akhirnya berakhir. Melihat tangan Sota yang terluka, Suzume menawarkan bantuan untuk mengobati lukanya. Nah, mereka akhirnya memasuki rumah Suzume dan Sota menemukan kursi kuning berkaki 3 di kamar Suzume. Itu adalah kursi buatan ibu dari Suzume saat ia masih kecil. Membuka kotak P3K sambil mengobatinya. Bentar ya, aku mau jelasin dulu nih. Suzume tinggal dengan tantenya setelah kematian ibunya ya. Lanjut. Sota membahas tentang patung kucing yang menjadi penjaga pintu. Tiba-tiba ada kucing muncul di jendela Suzume dan akhirnya Suzume memberi makan si kucing itu karena kelihatannya kurang gizi. Nah, kucing yang tadinya kurang gizi itu berubah menjadi kucing yang lucu. Tapi kemudian dengan tidak tahu terima kasih, ia menyihir Sota menjadi kursi yang dia dudukinya. Sontak, Sota yang menjadi kursi mengejar si kucing dengan tergopoh-gopoh karena pincang nih. Nah, Suzume ikut mengejar dan mengabaikan tantenya mengikuti kucing tersebut naik ke perahu. Orang mulai keheranan melihat kursi yang bisa berjalan sendiri. Suzume mengikuti mereka, dia menguping kalau orang-orang seisi perahu sudah mulai menggosipkan mereka karena melihat kursi yang bisa berjalan sendiri dan mengejar kucing yang lucu. Masih mengejarnya, si kucing malah pindah perahu lain dong. Dan belum berhasil mendapatkan si kucing, akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Suzume membeli roti karena lelah berlari seharian, dia kembali menyusul Sota dan disitulah Suzume menjelaskan bahwa dia yang mencabut batu tersebut. Sota menjelaskan tugasnya adalah menutup setiap pintu yang terbuka dan mereka harus merubah kembali batu kunci dan menghalau cacing. Sota yang pede merasa dengan begitu dia akan kembali ke tubuhnya lagi. Karena lelah maraton seharian mengejar kamu yang gak pasti-pasti, Suzume tertidur dan bermimpi bahwa Suzume kecil di tengah badai sedang kehilangan arah karena saat itu gak ada aplikasi map nih ya. Ia terus mencari ibunya. Keesokan harinya setelah tertidur sampailah di ujung Ehime. Suzume sadar semakin jauh dari rumahnya. Dia terus berbohong kepada tantenya alasannya kenapa dia tidak pulang. Misi mencari kucing itu teride lah lewat media sosial nih. Kayaknya sih Facebook sih. Ternyata si kucing ini dipanggil Daijin. Daijin viral di media sosial nih saat ini.
Mengetahui posisi terakhir Daijin di peternakan jeruk, mereka bergegas ke sana. Di perjalanan, mereka bertemu dengan warga sana. Udah bikin huru hara dengan warga sana yang sedang membawa jeruk bernama Chika. Saat mencari pintu selanjutnya dan Suzume percaya akan ada di sekitar situ. Tiba-tiba tidak jauh dari sana ia melihat cacing besar mulai muncul di langit. Dengan segera Suzume mengajarnya ke arah cacing tersebut. Mereka berlari dan Chika akhirnya menawarkan tumpangan. Mereka berhenti di perbatasan dilarang masuk, terus berlari ke arah sumber cacing. Mereka kembali melihat pintu terbuka dan berusaha menutupnya. Dengan tubuh Sota yang menjadi kursi membuat ia kesulitan dan akhirnya dia meminta bantuan Suzume untuk menutup dan menguncinya. Sota menjelaskan kepada Suzume agar pintu tersebut tertutup, dia harus membayangkan orang-orang yang sebelumnya tinggal di sini. Dengan seluruh kekuatan, akhirnya pintu tertutup. Cacing kembali hancur menjadi hujan. Karena mereka kelelahan, akhirnya mereka duduk di tepian. Mereka kembali bertemu dengan Daijin si kucing di situ. Ia memperingati kalau pintu lain akan terbuka. Kemudian Daijin kabur lagi nih. Kemudian mereka memutuskan untuk bermalam di Ehime. Suzume diberi bento oleh Chika untuk makan malam. Di tengah-tengah itu, Tante Suzume khawatir dan mengetahui Suzume berbohong. Membaca cap dari tantenya yang panjang lebar cap cip-cup oleh tantenya membuat Suzume menghela nafas berat. Karena rasa terima kasihnya, akhirnya Suzume membantu Chika untuk bersih-bersih di restoran sekaligus rumah Chika. Keesokan harinya, Suzume melihat kucing di TV saat makan pagi. Suzume bergegas untuk melanjutkan perjalanannya nih. Nah, akhirnya Chika memberikan baju dan tas untuk menaruh kursi agar tidak dianggap aneh. Saat menunggu untuk mencari tumpangan ke Kobe, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kemudian sebuah mobil melipir dan memberinya tumpangan yang kebetulan searah nih ke Kobe. Ibu-ibu dengan anak kembar memberi tumpangan. Suzume mengecek handphonenya dan ia menyadari dia semakin jauh dari rumah. Mereka berhenti di rest area dan makan McD nih. Kedua anaknya yang kembar itu kembali melihat keanehan, kok kursi bisa bergerak sendiri ya? Nah, saat itu juga ibunya melihat pesan dari tempat penitipan anak kalau nggak buka nih hari ini. Karena kebingungan karena harus buka kedai, ibunya tersadar kalau ada Suzume yang bisa dia minta bantuan. Akhirnya mereka tiba di tempat kedai. Suzume kewalahan banget karena anak-anak itu nakal. Lalu akhirnya Sota membantunya nih. Di Kyushu, tantenya ingin menemukan Suzume karena terlalu khawatir. Akhirnya rekan kerjanya memberikan ide untuk mengecek dari rekening bank agar tahu di mana Suzume. Kemudian Suzume diminta bantuin di kedai nih. Mendengar omongan orang kedai tentang tamu baru yang keren, ternyata tamu tersebut adalah Daijin. Saat Daijin tahu Suzume melihatnya, dia lari kabur keluar kedai dan Suzume mengejarnya. Kemudian dia nanya, "Hai Suzume, apa kabar?" Dan menunjukkan bahwa ada cacing di ujung sana yang mulai keluar. Akhirnya Suzume memanggil Sota dari bawah. Mereka berlari untuk menemukan sumbernya. Ternyata Kincheria di taman bermain yang sudah tidak aktif menjadi gerbangnya. Kemudian Suzume dan Sota berbagi tugas. Sota mengejar Daijin dan Suzume menutup pintu. Saat Sota mengejar Daijin, akhirnya mereka terjatuh ke sumber listrik yang akhirnya menyalakan taman bermain itu. Kincheria menjadi mulai bergerak dan Suzume terjebak. Akhirnya dia mulai menaiki gerbong tersebut. Saat melihat isi pintu, Suzume seperti ketarik ke dalam karena melihat sosok ibunya.
Di saat yang sama, Sota berusaha menyandera si Daijin, dan Daijin bilang akan bermain-main dengan Suzume. Sontak Sota panik dong dan langsung menyusul Suzume. Kemudian Sota membantu dan mereka berusaha menutup pintu tersebut dengan menutup mata dan membayangkan orang-orang yang sudah tiada sebelumnya di sini dengan mantra-mantra dari Sota. Akhirnya mereka dapat mengunci pintu tersebut nih. Karena masih kelelahan di dalam gerbong, Sota kaget kalau Suzume bisa lihat isi di dalam pintu itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah dunia ever after. Tempat semua jiwa yang sudah pergi, tempat hunian cacing, dan tempat semua waktu ada secara bersamaan. Kemudian mereka balik ke kedai dan semuanya mengkhawatirkan Suzume nih. Lalu mereka makan masakan Suzume udon goreng. Karena hari sudah mulai malam dan mereka sudah mulai lelah, akhirnya mereka tertidur. Sota merasa tubuhnya di alam tersebut semakin dingin. Keesokan harinya, si ibu nganterin ke stasiun dan memberikan topi. Suzume melihat di media sosial bahwa Daijin lagi ada di Tokyo. Karena melihat tabungan Suzume yang sudah mulai menipis, akhirnya ya udah deh. Akhirnya mereka menaiki kereta dan menuju Tokyo. Sebelum mengejar Daijin, Sota mau ke sebuah tempat dulu nih. Suzume diarahkan ke tempat tinggal Sota dan mencari sebuah kardus yang bertuliskan tentang sejarah cacing tersebut. Menjelaskan bahwa batu kunci tersebut ada dari era ke era dan tempat pintu-pintu tersebut bertebaran di mana aja. Bahwa gerbang paling besar ada di Tokyo, tapi informasi lanjutannya telah dihapus. Saat mereka sedang berdiskusi, Serizawa, teman baik Sota, datang dan Suzume mengaku sebagai adik sepupunya. Serizawa mengatakan bahwa Sota tidak datang di ujian menjadi guru. Mungkin keluarganya sedang dalam masalah dan dia pasti nggak baik-baik aja. Saat Serizawa ingin pergi meninggalkan tempat Sota, Serizawa melihat ada peringatan gempa dari handphonenya. Sontak Suzume keluar dan melihat sekitar. Suzume sambil menggendong kursi berlari ke sumber cacing tersebut. Cacing itu sangatlah besar dan mulai menutupi Tokyo. Mereka langsung berlari. Saat berlari di trotoar, Daijin mengikutinya berlari dari samping. Sota langsung mengejar Daijin. Suzume melihat sumbernya ada dari gerbang kereta Tokyo. Tiba-tiba mereka melihat cacing tersebut berhenti bergerak dan tidak lama dari peringatan tersebut, peringatan gempanya malah berakhir. Dan mereka melihat seluruh tubuh cacing tersebut keluar, sontak Sota langsung ke arah sumber. Mulai gagak-gagak hitam bertebaran dan seluruh cacing hampir menutupi seluruh langit kota Tokyo. Daijin memperingati saat cacing jatuh maka seluruh bumi akan hancur. Mereka harus dapat menancapkan batu kunci. Daijin bukan batu kunci lagi, namun Sota lah yang jadi batu kunci. Saat itulah Suzume merasakan dingin seperti es di permukaan kursi dan kucing terus mensugesti bahwa harus menancapkan kursi tersebut. Saat posisi haru, Suzume menangis dengan terus memegangi kursi yang menjadi es itu. Tiba-tiba muncul sinar dari kunci yang dikalungi Suzume tersebut. Dan akhirnya Suzume menancapkan kursi ke inti tubuh cacing. Akhirnya cacing berubah menjadi seperti bintang dan orang-orang melihatnya sangat cantik. Suzume pingsan dan jatuh dari langit. Tapi Daijin berubah menjadi besar dan menyelamatkan Suzume. Saat pingsan, ia memimpikan ibunya yang sedang membuatkannya kursi dan kenangan-kenangan indah. Suzume terbangun di gorong-gorong bawah tanah, tidak ada sinyal dan Suzume melihat sebuah pintu besar terbuka. Dan terlihat sangat cantik dan disitulah dia melihat ada Sota di ujung bukit. Namun Suzume tidak bisa masuk ke dalamnya.
Daijin bilang akhirnya hanya kita berdua aja nih, gak ada yang ganggu lagi. Suzume malah marah dan benci sekali. Akhirnya Suzume bilang bahwa dia sangat benci dengan Daijin dan mengusirnya. Tiba-tiba Daijin yang menggemaskan berubah menjadi sangat kurus lagi dan pergi. Suzume mengunci pintu besar tersebut dan Suzume yang berantakan berjalan di kota dan menjadi bahan omongan karena berantakan dan tidak memakai sepatu dan bajunya juga udah sompang-camping nih. Suzume berjalan dan mencari Hitsujiro Munakata di rumah sakit. Dia adalah kakek dari Souta. Suzume ingin tahu cara masuk ke Ever After untuk menyelamatkan kembali Souta. Kakeknya menjelaskan bahwa Souta sudah berbeda dunia. Apa Suzume mau mencoba untuk menyia-nyiakan pengorbanan Souta? Kakeknya menyuruhnya untuk melupakan, tapi Suzume bersikeras akan membuka pintu bawah tanah itu lagi. Perjuangan Suzume ingin menyelamatkan Souta yang sebegitunya karena Suzume takut di dunia tanpa Souta. Akhirnya sang kakek bilang dia harus menemukan pintu saat pertama kali Suzume pernah masuk ke Ever After. Kakeknya bilang menemukan gerbang itu dari masa itu. Kemudian Suzume ke tempat tinggal Souta lagi, membersihkan badannya dan bersiap untuk petualangannya kembali. Saat berjalan, Serizawa menemukan Suzume dan mengajaknya untuk mencari Souta. Di saat yang bersamaan, tantenya datang dan menyangka bahwa Serizawa lah yang mengajak kabur Suzume. Tantenya itu sempat marah dan akhirnya Suzume memaksa, "Ayo cepat naik mobil." Dan Serizawa dan tantenya ikut naik. Terjadilah cekcok nih. Ternyata Daijin juga ikut ke dalam mobil itu. Lalu mereka pergi ke tempat pintu di mana Suzume pernah masuk Ever After. Perjalanan panjang, di pertengahan jalan Suzume tiba-tiba merasakan gempa. Dan di tempat itu terjadi peringatan gempa juga nih. Suzume langsung meminta berhenti dan turun dari mobil. Tapi Suzume tidak melihat ada keberadaan cacing atau apapun. Nah, dilihat-lihat nih Daijin masih terdiam. Saat perjalanan mereka melihat cuaca sudah mulai memburuk. Kemudian turun hujan. Karena atap mobil Serizawa rusak, mereka akhirnya ke tempat rest area untuk makan dan lelap-lelap. Suzume yang menunggu di mobil mendapat peringatan gempa lagi. Tantenya datang ke mobil dan Suzume masih belum mau berbicara. Akhirnya mereka cekcok nih, melontarkan kata-kata yang gak enak. Suzume tidak pernah ingin tinggal dengan tantenya dan tantenya merasa waktunya terbuang dengan sia-sia. Melihat keanehannya tersebut, kemudian Suzume bertanya, "Siapa kamu?" Lalu ada yang menjawab, "Sadaijin." Ternyata tantenya dirasuki oleh kucing besar hitam. Melanjuti perjalanan, di mobilnya Serizawa ada 2 kucing. Mereka kaget mendengar ternyata kucing tersebut bisa berbicara. Serizawa kemudian tidak fokus dan akhirnya terjatuh ke pinggir jalan, kemudian mobilnya rusak. Suzume merasa tidak ada waktu lagi untuk mencari tumpangan. Akhirnya tantenya menaiki sepeda rusak yang ditemui di jalan, kemudian menyusul Suzume. Suzume menaiki sepeda dan dibonceng oleh Tamaki. Kebetulan Tamaki ini nama tantenya ya. Akhirnya Tamaki sadar bahwa Suzume sedang mengejar orang yang dicintainya. Perjuangannya sampai ke tujuan dengan sepeda yang rusak. Pintu tersebut berada di kampung halamannya nih. Suzume mencari rumah lamanya yang sudah rata dengan tanah. Kemudian masuk dan menggali tanah. Kemudian menemukan kotak kaleng tempat dulu Suzume membuat buku harian saat dia masih kecil. Suzume menemukan sebuah petunjuk dari buku lamanya. Akhirnya mereka bergegas berlari, tapi Tamaki khawatir nih udah gak ada karena 12 tahun kota ini jadi puing-puing. Kemudian Suzume kebingungan nih ada di mana ya pintunya.
Daijin yang akhirnya ngasih petunjuk dan menemukan pintu. Ternyata Daijin hanya membantu ke pintu-pintu yang terbuka. Suzume akhirnya berterima kasih dan Daijin berubah menjadi kucing yang menggemaskan lagi. Kemudian Suzume, Daijin, dan Sadaijin memasuki Ever After. Mereka melihat tanahnya terbakar dan di tengah-tengah asap, melihat cacing besar menuju gerbang. Sadaijin kemudian berubah menjadi besar dan menghalangi cacing untuk keluar. Saat mereka di atas Sadaijin, Suzume melihat Souta dari kejauhan. Cacing besar terjatuh dan Suzume terlepas dari kumis Sadaijin. Suzume terjatuh dan Daijin berubah menjadi bantalan bagi Suzume. Suzume melihat seperti kota dengan reruntuhan yang habis terbakar. Suzume kemudian berlari ke arah Souta, namun banyak halangan karena reruntuhan yang terbakar jatuh. Saat mulai mendekati Souta, tanah yang diinjak berubah menjadi es. Mereka terus berlari menaiki bukit dan akhirnya sampai. Suzume mencoba untuk mencabut kursi tersebut, namun Daijin memperingati jika ia lepas batu kunci tersebut, alias Souta yang menjadi kursi, cacingnya akan kabur. Namun Suzume tidak peduli, dia rela jika harus menggantikan Souta menjadi batu kunci. Tiba-tiba, Suzume melihat gambar kenangan-kenangan Souta dengan Suzume. Dari pertama mereka bertemu dan perjuangan-perjuangan mereka. Souta memiliki keinginan untuk terus berjuang dan hidup lebih lama. Suzume menjawab dia juga ingin hidup lebih lama dan ingin mendengar kembali suara Souta. Dia tidak ingin sendiri dan takut mati. Kemudian Suzume memeluk kursi itu. Di alam lainnya, Souta yang berubah menjadi es mulai mendapatkan kembali dirinya dan melihat tangan Suzume yang ingin membantunya keluar dari sana. Akhirnya Souta kembali menjadi wujud manusia. Suzume melihat Daijin yang sekarat. Suzume melihat Daijin kembali menjadi batu kunci. Di sisi lain, Sadaijin juga mulai kewalahan dan Souta tersadar bahwa itu adalah batu kunci kedua. Cacing mulai ke arah akan keluar. Sadaijin masih berusaha untuk menghalanginya. Souta sontak mengucapkan mantra-mantra dan doa kepada para dewa. Kemudian Sadaijin berlari ke arah mereka, menancapkan dua batu kunci tersebut. Akhirnya cacing berhasil disegel di dalam dimensi Ever After oleh Suzume dan Souta. Setelah itu, visual terlihat Souta melihat ada anak kecil saat Suzume melihat bahwa itu dirinya sendiri. Namun dalam versi yang masih sangat kecil, sedang mencari ibunya dan kebingungan. Akhirnya Suzume mengerti bahwa sosok yang ia lihat pada saat kecil adalah dirinya sendiri. Memasuki alam roh untuk menemui ibunya. Kemudian Suzume berkata bahwa ia akan melakukan hal-hal baik hingga ia dewasa. Setelah itu, Suzume dan Souta kembali ke kehidupan nyata. Duh, gak aneh sih masuk ke deretan 5 anime terbaik sepanjang tahun. Film ini menceritakan tentang kisah trauma dan petualangan hidup mati umat manusia. Kalau dilihat-lihat romantis banget sih sebenarnya, saling berkorban satu sama lain. Point of view Makoto Shinkai emang unik banget sih. Gimana karya Makoto Shinkai kali ini? Kalian suka? Kira-kira film apa lagi sih yang mesti kita bahas selanjutnya?